Salam saudara sekalian, senang bisa kembali lagi memberitakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama memberitakan firman pada kesempatan ini. Tuhan berkati kami, urapi kami di dalam menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini, firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan baca untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, bagian ini merupakan perintah langsung daripada Yesus sebelum dia naik ke surga. Kalau kita melihat masa atau waktu di dalam karya Allah, mulai dari penciptaan, manusia jatuh di dalam dosa, lalu kemudian kedatangan Yesus ke dalam dunia, lalu Yesus naik ke surga, lalu kemudian hari ke-50 turunlah Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada umatnya supaya apa? Supaya mereka diperlengkapi untuk memberitakan Injil Allah. Nah, karena ini merupakan perintah langsung daripada Yesus, maka ini begitu penting untuk dikerjakan, begitu penting untuk dilakukan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di situ ada beberapa hal yang penting di dalam bagian ini, seperti kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksi apa yang dimaksud? Ya, artinya apa? Saksi tentang Yesus. Yesus yang lahir, Yesus yang melayani, Yesus yang menderita, Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di dalam seluruh rangkaian itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, ini menjadi saksi daripada Yesus. Nah, selain daripada itu, bahwa ada beberapa tempat yang disebutkan di sana, ya, Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, terus ke ujung bumi. Nah, jadi saudara sekalian, pusat daripada ibadah orang Yahudi pada mula-mula itu di Yerusalem, karena di sana ada Bait Allah. Ya, kemudian setelah Yerusalem lalu bergeser ke Yudea. Setelah ke Yudea lalu bergeser ke Samaria. Setelah Samaria bergeser ke ujung bumi. Nah, ujung bumi ini tentu di luar Samaria, begitu ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu lebih luas lagi ke daerah-daerah atau bagian-bagian wilayah di luar yang lebih luas lagi. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita melihat secara kesukuan juga, ya, kalau Yerusalem itu lebih ke Yahudian, lalu Yudea itu mendekati, lalu kemudian Samaria yang sedikit bercampur ke Yahudiannya, lalu kemudian ke ujung bumi. Ke ujung bumi itu lebih kepada non Yahudi, begitu ya. Nah, kalau kita melihat nanti di kasus mengenai Simon Petrus yang melayani Cornelius yang bukan orang Yahudi, tetapi mereka menerima juga Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa pemberitaan Injil tentang Yesus itu
tidak hanya dibatasi dalam kesukuan tertentu, tetapi itu lebih meluas di suku-suku yang lain yang juga bukan hanya Yahudi. Nah, saudara sekalian, siapa yang memberitakan Injil? Ini penting. Memang kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu dia hanya mengkhususkan yang mendengar mula-mula itu adalah murid-murid. Nah, dan yang mengikut dia pada waktu itu. Tetapi saudara sekalian, tentu itu tidak hanya dibatasi ya, bagi mereka yang mendengar pada waktu itu, tetapi juga bagi setiap mereka yang terpanggil di dalam panggilan Allah, termasuk saya dan saudara sekalian menjadi saksi. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, saksi tentang apa? Saksi tentang Yesus. Nah, tetapi hari ini kita melihat bahwa gereja itu seringkali hanya sibuk di dalam intern di dalam kegiatan gereja. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita melihat bahwa ada hal yang lebih penting di balik itu. Bukan berarti saya mengatakan kegiatan gereja tidak penting, itu penting. Tapi ada juga hal yang penting lainnya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada setiap orang yang masih belum percaya tentunya, supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi banyak di luar sana yang masih membutuhkan kasih karunia Allah. Saudara sekalian, mari kita memberitakan Injil selagi ada kesempatan. Mari memberitakan Injil karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.